Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sahabat Al-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat ini bahwa Nabi Ibrahim di usia remaja itu sudah mendapatkan ujian atau pengorbanan, bahwa isi dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu dicemooh oleh masyarakat saat itu. Jadi disangka Nabi Ibrahim ini orang yang dituduh, ya, orang yang bodoh dan tuduhan-tuduhan yang lain. Dan ini bisa kita lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 55 ya. Ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin, ya. Jadi ini perkataan atau ungkapan yang diceritakan dalam Al-Quran, ungkapan masyarakat saat itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah kamu datang kepada kami membawa kebenaran atau hanya main-main saja? Jadi ini sebuah pertanyaan, tetapi maksudnya adalah mencemooh Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah berhala-berhala saat itu. Nah, sampai puncaknya kalau kita lihat ya dalam kisah Nabi Ibrahim ini kan, Nabi Ibrahim ini masuk ke sebuah tempat ibadah mereka saat itu, dan di situ ada patung-patung. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh patung yang ada di tempat ibadah tersebut. Kemudian disisakan satu patung yang besar, dan kampak yang digunakan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung itu disimpan di patung yang besar tersebut. Sampai para semacam tokoh-tokoh masyarakat lah saat itu, ketika melihat tempat ibadah mereka, kemudian patung-patung yang ada di tempat ibadah ini hancur semua, sampai akhirnya marah. Dan sampai mereka mendapatkan informasi bahwa yang melakukan hal itu, yang menghancurkan patung-patung yang ada di tempat ibadah mereka saat itu adalah pemuda yang bernama Ibrahim. Akhirnya singkat cerita dipanggillah Ibrahim ini, kemudian terjadilah dialog. Ya. Siapa yang menghancurkan ini? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab saat itu, ya tanya kepada patung yang paling besar. Ya, kemudian terjadilah dialog, gimana kami mau bertanya kepada patung? Ya, akhirnya oleh Nabi Ibrahim diajak berpikir gitu. Ya, mereka tidak bisa bicara, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat. Kenapa harus kalian sembah? Dan seterusnya terjadi dialog-dialog antara Nabi Ibrahim dan tokoh-tokoh masyarakat saat itu. Sampai puncaknya adalah kemarahan. Sampai ada instruksi dari raja untuk apa? Untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan ini diabadikan ya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ya, baik itu ayat ke-68 sampai ayat 69 ya. Harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Menantang ya. Jadi para penguasa saat itu menantang Nabi Ibrahim, ya, bakarlah Ibrahim. Ya. Kemudian mereka menantang Nabi Ibrahim untuk apakah Nabi Ibrahim ini berada dalam kebenaran atau tidak. Di ayat yang berikutnya, ayat ke-69-nya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada api, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya. Secara kisahnya kita tahu ya, ketika terjadi kemarahan itu, kemudian dikumpulkan kayu bakar, kemudian dinyalakan kayu bakar ini. Kemudian saat itu bingung bagaimana caranya untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke kobaran api yang sudah besar tersebut. Akhirnya ada bisikan dari setan supaya dilemparkan semacam apa ya, kalau sekarang mungkin semacam ketapel besar gitu.
kemudian ditarik dengan tali, kemudian dilemparkan sehingga Nabi Ibrahim masuk ke kobaran api yang sudah menyala-nyala tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan api untuk menjadi dingin, api ini adalah makhluk Allah, maka api ini tunduk patuh kepada perintah Allah, ya. Maka ketika Allah memerintahkan, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dinginlah dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Dan betul, sahabat El-Sifa, dan betul ketika api yang tadinya menyala, kemudian lama-lama dalam beberapa waktu akhirnya habis kayu bakarnya habis, kemudian sampai setelah habis apinya mati, dan yang menyaksikan saat itu dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Ibrahim masih kondisinya tetap tidak tersentuh api sedikit pun. Kayu bakarnya sudah habis, apinya sudah padam, dan Nabi Ibrahim tetap dalam posisinya tidak tersentuh oleh api sedikit pun. Nabi Ibrahim selamat, dan tentu saja tokoh-tokoh masyarakat termasuk Raja Namrud saat itu merasa kaget dengan apa yang mereka lihat sendiri kejadian tersebut. Dan ini sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan siapapun hamba-hambanya yang menolong, berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya kisah-kisahnya, diantaranya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang sangat besar, dan secara logika manusia itu tidak akan mungkin terjadi. Tetapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Ketika Allah perintahkan api itu untuk dingin, maka dinginlah api tersebut. Nah, sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini rentetan perjuangan-perjuangan Nabi Ibrahim sangat luar biasa. Dan tidak sampai di situ, ternyata Nabi Ibrahim setelah menikah, ya, kemudian Nabi Ibrahim diuji bahwa istrinya ini Sarah, ya, Siti Sarah ini sampai sekian lama ini belum juga dikaruniai putra atau anak keturunan, ya, sehingga kita mengenal dalam Al-Quran doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Jadi Nabi Ibrahim ini berdoa terus setiap hari, setiap saat untuk diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ujian yang berikutnya yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kita mengenal Nabi Ibrahim ini termasuk ulul azmi, ya, dalam klasifikasi nabi. Jadi ulul azmi ini ringkasnya adalah para nabi dan rasul yang mendapatkan ujian-ujian yang sangat luar biasa berat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut dengan ulul azmi, ya, yaitu yang memiliki tekad ataupun kesabaran, semangat yang sangat luar biasa, ya. Ini pengorbanan yang bisa kita lihat dari kisahnya Nabi Ibrahim, poin yang ke-6. Nah, sahabat El-Sifa, tidak sampai di situ ternyata, ya. Jadi Sarah ini karena memang Nabi Ibrahim sangat mengharapkan keturunan, akhirnya tidak mendapatkan keturunan juga. Akhirnya atas izin atau atas dorongan Sarah, Nabi Ibrahim ini menikah lagi, gitu ya. Akhirnya menikah lagi dengan Hajar, dengan Siti Hajar. Dan dari Siti Hajar lah kemudian dikaruniai keturunan yang kita kenal dengan putranya yang bernama Ismail. Tapi di kemudian hari Sarah juga akhirnya punya keturunan. Namanya nanti lahirlah putranya yang bernama Ishak, ya. Dan dalam sejarah nanti Ismail ini adalah nenek moyangnya nanti orang-orang Quraisy, orang-orang Arab saat ini di Mekah atau di Madinah. Dan dari Hajar, dari Sarah ini Ishak, dan Ishak ini adalah
nanti keturunannya adalah Bani Israel. Ya, jadi itu semuanya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai kemudian lahirlah bayi yang bernama Ismail. Kemudian pengorbanan atau ujian Nabi Ibrahim tidak sampai di situ. Ya, setelah tadi mulai dari sejak kecil, kemudian terjadi penolakan di masyarakatnya, kemudian sampai mau dibunuh dengan dibakar, kemudian ujian belum mendapatkan keturunan, dan setelah mendapatkan keturunan Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Palestina meninggalkan anak yang selama ini ditunggu-tunggu, yaitu Ismail yang masih bayi, bersama istrinya Siti Hajar di Mekah. Ya, maka dari sini kita mengenal nanti ada sa'i, kemudian ada sumur Zam-Zam gitu kan. Itu semuanya dari peristiwa itu. Ya. Kemudian karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang nabi yang taat atas semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apapun yang diperintah Allah, ya, seorang nabi dan rasul mengikutinya. Nah, sehingga tadi harus dengan rela untuk meninggalkan keluarga yang dicintainya. Ya. Makanya tadi saya di awal menyampaikan ini kan bagian dari ujian di dunia ini terkait harta juga keluarga, ya. Bagaimana ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ini pilihannya ini bagaimana, ya? Meninggalkan keluarga, meninggalkan anak yang selama ini didamba-dambakan, kemudian sudah lahir harus ditinggalkan. Hanya ditinggalkanlah Siti Hajar dan Ismail masih bayi saat itu. Dan Nabi Ibrahim tidak mengatakan apa-apa. Pergi begitu saja. Kemudian ditanya oleh Siti Hajar, "Wahai Ibrahim, mau kemana?" Tidak menjawab. Terus jalan, ditanya lagi, "Kenapa kami ditinggalkan?" Tidak menjawab. Kemudian baru, ya, seorang istri solihah menyadari bahwa suaminya adalah seorang nabi dan rasul, maka pertanyaan yang ketiga adalah, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka baru setelah itu Nabi Ibrahim menoleh kepada istrinya yang sedang membawa Ismail, bayi Ismail saat itu, kemudian menjawab, "Bala, iya. Ini adalah perintah dari Allah, saya harus berangkat ke Palestina." Maka jawaban Siti Hajar saat itu, seorang istri yang solehah, mengatakan bahwa jika seperti itu maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Idzan lan yudi'annallah. Allah tidak akan menelantarkan kami. Maka terjadilah kisah heroik bagaimana Siti Hajar mencari air. Ya kan, sampai 7 kali, ya, Sofa Marwah gitu kan. Sampai air muncul di dekat kaki Nabi Ismail masih bayi saat itu, sehingga sekarang kita mengenalnya dengan sumber mata air tersebut adalah sumur Zam-Zam. Ya. Nah, ini rentetan luar biasa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang poin ke-8, ternyata setelah Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya, bayinya saat itu masih bayi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim telah kembali lagi ke Mekah. Setelah sekian lama ditinggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Kurang lebih kalau kita lihat dalam referensi-referensi yang ada, ya, itu ketika kembali lagi usia Nabi Ibrahim ini ada yang mengatakan 12 tahun, ada juga yang mengatakan lebih dari 12 tahun. Itu berarti kurang lebih meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail ini di rentang itu, gitu. Kalau misalkan masih bayi, berarti kalau usianya 12 tahun, berarti kurang lebih selama 12 tahun Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya Ismail. Gitu. Nah, setelah kembali lagi, ya, setelah ditinggalkan sekian lama, kemudian kembali lagi, ya, mungkin yang sudah mengalami pisah dengan keluarga sekian lama, kemudian bertemu, sangat luar biasa gitu, kebahagiaan yang mereka rasakan saat itu. Nah, tidak berapa lama kemudian, sahabat siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan puncak dari ujian ataupun pengorbanan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintahnya tidak tanggung-tanggung. Dan kita sudah faham,
Ya, perintahnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Kita bisa membayangkan ya, luar biasa. Dari mulai menunggu-nunggu supaya diberikan keturunan, kemudian setelah diberikan keturunan harus ditinggalkan sekian lama waktunya tadi. Kemudian setelah kembali lagi, ketemu lagi, datang perintah dari Allah untuk menyembelihnya. Artinya ini sangat luar biasa ya. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ujian pengorbanan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ini sangat luar biasa. Artinya memang kapasitas Nabi Ibrahim secara keimanannya, ketaatannya, kesabarannya, keistiqomahannya itu di situ. Sangat luar biasa. Ya, jadi kalau kita lihat dari runtutan peristiwanya dari mulai lahir sampai turun perintah dari Allah untuk menyembelih putranya ini sangat luar biasa. Runtutan ujian-ujian pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini sangat luar biasa. Ya, dan puncaknya adalah harus menyembelih anaknya sendiri yang ditunggu-tunggunya, tentu saja yang dicintainya. Ya. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada putranya, berdialog ya. Dalam surat Al-Hajj bisa kita lihat 102 ya, ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya yang masuk usia remaja. Jadi tadi ya, balagha ma'ahu sa'ya ini para mufassirin menjelaskan di rentang usia kurang lebih sekitar 12 tahun gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin masuk SMP gitu ya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka. Wahai anakku, saya bermimpi bahwa saya menyembelihmu. Fangzur madza tara. Apa pendapatmu gitu. Jadi kalau bahasa sekarang mungkin karena Ismail ini sudah usia masuk remaja ya. Usia SMP lah kalau sekarang. Jadi bukan instruksi gitu yang dilakukan oleh Ibrahim kepada Ismail, tapi dialog. Ini kalau misalkan kajian tentang pendidikan sama. Jadi kalau anak sudah usia SMP, apalagi udah SMA, berarti pendekatan orang tua kepada anak itu adalah dengan diajak ngobrol. Nah, begitupun Ibrahim melakukan itu. Wahai anakku, Bapak bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu gitu. Tapi karena memang Nabi Ismail ini dididik oleh ibunya yang solehah, maka sangat luar biasa jawaban anaknya saat itu. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, silahkan kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka engkau akan mendapatiku minas sabirin, orang-orang yang diberikan kesabaran. Ini luar biasa ya. Sangat luar biasa, berarti hasil dari tarbiyah atau pendidikan, pembinaan yang dilakukan oleh istrinya Siti Hajar terhadap Ismail. Jadi dari kecil sudah diajarkan tentang makna perjuangan, dari kecil sudah diajarkan tentang makna pengorbanan, dari kecil sudah mengetahui bahwa bapaknya itu adalah seorang dai, bapaknya itu adalah seorang nabi dan rasul. Sehingga ketika diajak dialog oleh Nabi Ibrahim bahwa beliau bermimpi, Ismail langsung bisa menyimpulkan, mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Mimpi seorang nabi adalah perintah. Mimpi seorang nabi bukan sebagaimana mimpi orang-orang biasa. Maka ketika diajak dialog seperti itu, Nabi Ismail langsung menjawabnya, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, silahkan kerjakan. Ya. Dan singkat cerita, akhirnya dilaksanakanlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Dibawa Nabi Ismail ke sebuah tempat, ya, yang sekarang ini kalau kita lihat dalam prosesi manasik haji itu tempat melempar jumroh. Ya. Jadi kalau dari Mekah ke Mina, ya, tempat melempar jumroh itu di Mina kurang lebih jaraknya sekitar 7 km. Jadi waktu itu ya belum ada kendaraan ya, berarti kendaraan yang dinaiki kalau tidak unta, kuda gitu ya, atau bigol ya, himar atau keldai gitu ya. Berjalan sampai di perjalanan, kemudian digoda oleh setan, ya kan? Goda oleh setan, kemudian
dilempar sampai 7 kali. Yang kita mengenalnya dengan lempar jumroh hari ini kalau manasik haji gitu. Setelah itu berjalan lagi, digoda lagi yang kedua kali oleh setan supaya tidak melakukan itu. Kemudian dilempar lagi setannya 7 kali, kemudian berjalan lagi, kemudian digoda lagi yang ketiga kali oleh setan tersebut. Kemudian dilempar lagi 7 kali. Sehingga kita mengenalnya hari ini kalau manasik haji itu ada jumroh ula, yang pertama, wusto, yang pertengahan, dan kubro, yang terakhir. Ya. Kemudian menuju ke suatu tempat di sekitar Mina tersebut. Kemudian ketika akan disembelih, Allah Subhanahu wa taala menggantinya Nabi Ismail dengan seekor kambing yang besar, ya kibsh. Ya. Seekor kambing yang besar, dan sehingga sampai hari ini syariat ataupun sunnah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kita mengenalnya dengan ibadah kurban, dan ini berlaku bagi seluruh umat Islam, baik itu yang sedang tidak melaksanakan haji ataupun yang sedang melaksanakan haji. Kalau yang sedang melaksanakan haji itu hukumnya wajib, ya, terutama yang haji tamatu dan haji kiron. Nah, kalau yang tidak melaksanakan haji, hukumnya sunnah muakkadah. Ya, ini sahabat SIPA yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada waktu ya, kurang lebih berapa menit nih? Ya, nggak apa-apa ya, 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.